wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore saudara-saudaraku. Kembali lagi bersama saya Salman Al-Farisi di agenda acara Millennial Talk. Oke, saudara-saudaraku, kita di sini sudah bareng-bareng dengan orang-orang yang sangat luar biasa. Ada Kang Atep Persiblejen sebagai Ketua Kaukus Millennial PAN Jawa Barat. Beri tepuk tangan yang meriah. Lalu selanjutnya ada Ketua Kaukus Millennial PAN Cianjur, yaitu ada Kang Yoga Natanisya dan Kang Herlan Firmansyah ada sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Cianjur. Beri tepuk tangan buat masih milenial ya. Hadirin saudara-saudaraku yang berbahagia, pada sore kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai Millennial PAN Kabupaten Cianjur. Apa sih Millennial PAN Kabupaten Cianjur? Lebih kenal dekat dengan Millennial PAN Kabupaten Cianjur. Nah, namun sebelumnya kita sapa-sapa dulu nih bersama narasumber yang luar biasa. Kang Yoga, gimana kabarnya Kang Yoga? Alhamdulillah baik. Oke. Aktivitasnya lancar kayaknya ya? Alhamdulillah lancar. Tadi juga baru beres divaksin sama Kang Herlan. Oh, baru beres divaksin. Jadi kalau vaksin ini berapa kali sih Kang Atep? 2 kali. 2 kali. Oh, jadi ini yang terakhir. Yang pertama itu semacam adaptasi ya. Adaptasi pengenalan terhadap tubuh kita. Yang kedua baru menguatkan. Jadi sekarang alhamdulillah ya, narasumber ini sudah kuat-kuat. Termasuk apalagi Kang Atep nih, olahragawan, udah divaksin juga. Saya ini ngetes nih, vaksin yang habis divaksin yang pertama, kita main bola. Karena nanya dulu sih ke dokter, konsultasi dulu, boleh tuh main bola. Kita main bola nih. Oh, jadi setelah divaksin boleh main bola? Main bola, kita enjoy aja ya ternyata. Jadi setelah divaksin. Jangan ragu, jangan takut bahwa memang vaksin ini halal dan aman dan kita tetap bisa beraktivitas gitu. Kang Atep rasanya ini sesudah divaksin rasanya gimana, ada efek samping nggak buat tubuh kita? Iya, efek sampingnya kaki saya jadi tambah pengen lari terus. Ternyata malah makin kuat ya. Kalau Kang Yoga gimana efek sampingnya setelah divaksin? Efek sampingnya justru nggak ada efek samping, yang ada juga ke depan. Jadi efek depan gitu, bukan efek samping enggak. Kalau Ferlan nih ngerasainnya setelah divaksin gimana? Ada yang saya rasakan nggak ada efek samping apa-apa, alhamdulillah. Dan insya Allah lah vaksin ini aman dan halal. Dan mudah-mudahan program ini saya ucapkan terima kasih wabil khusus kepada Pemda Kabupaten Cianjur yang sudah melaksanakan program vaksinasi dan juga secara nasional program dari Pak Jokowi, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan segera untuk masyarakat nanti lebih luas. Jadi masyarakat jangan takut bahwa vaksin ini insya Allah aman dan halal. Kita bertiga alhamdulillah nih kan. Jadi guntingnya memang nggak sampai ke tulang. Oke, saudara-saudaraku yang ada di rumah, karena subtema pada kesempatan kali ini mengenal lebih dekat Kaukus Millennial PAN Kabupaten Cianjur. Apa sih Kang Yoga Millennial PAN Kabupaten Cianjur itu? Jadi Millennial PAN di Kabupaten Cianjur itu tempat untuk wadah untuk mengumpulkan seluruh aspirasi milenial, apa yang milenial perlukan untuk di Cianjur, khususnya di bidang olahraga, kesenian, terus wirausaha dan otomotif. Itu di kita tempatnya, karena memang milenial Cianjur itu dikhususkan untuk milenial yang mempunyai daya kreatif. Oke, Karena tenaga yang terampil menghasilkan karya yang bermutu tinggi. Oke, mewadahi semua aspirasi daripada kaum milenial ya. Itu apapun itu. Oke, apapun itu ya. Sekali lagi nih, jadi milenial PAN itu apapun itu gitu ya. Aspirasi kaum milenial bisa kita gabung di sini ya. Baik itu otomotif tadi, wirausaha, olahraga dan lain sebagainya. Kalau menurut Kang Atep nih sebagai Ketua Kaukus Millennial PAN Jawa Barat nih, Kapten Millennial PAN Jawa Barat. Kang Atep nih, kalau menurut Kang Atep apa sih Millennial PAN itu? Ya seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Yoga ya. Ini ada sebuah program dan siap mewadahi buat para milenial, apalagi generasi milenial bukan hanya di Kabupaten Cianjur mungkin ya, di Jawa Barat juga begitu banyak dan punya kreativitas yang sangat tinggi, dan disinilah tempatnya untuk mengembangkan potensi itu gitu, karena milenial PAN ini siap menampung potensi-potensi itu. Oke, kalau milenial PAN sendiri Kang Atep di Jawa Barat udah ada di kota mana aja sih?
Mungkin teman-teman pengen tahu juga gitu ya, seluas apa milenial Pan di Jawa Barat. Iya. Kok ada milenial Pan di Jawa Barat? Emang ada di mana aja? Yang pasti Cianjur, Cianjur. Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Bandung Barat, Bandung itu sendiri, Kota Bandung, Kota ya? Bandung, terus Sumedang. Sumedang. Betul. Terus apa lagi nih? Ada lagi nggak? Itu yang baru kemarin kita launching ya? Oh, iya. Betul. Yang kita di Bandung Raya, Bandung Raya kemarin di hotel. Betul. Dan untuk lebih lanjutnya kita nanti akan meluas ya. Tasik, Garut ada Betul, apa? betul. Target 27 pasti. 27 kabupaten kota ya. Launching nanti ya, siap-siap di seluruh kabupaten kota se-Jawa Barat. Kita akan datengin, kita akan buat milenial Pan. Tepuk tangan dong buat Rahada. Oke nih, selanjutnya nih, kan tadi sudah disampaikan juga ya bahwa apa sih milenial Pan itu ternyata sebuah wadah aspirasi buat seluruh kaum milenial, baik itu olahraga, wirausaha dan sebagainya. Lalu apa sih fokusnya nih, Kang Yoga? Fokus atau target adanya milenial Pan ini? Untuk target sendiri untuk di Cianjur sih kita lebih fokus ke wirausaha ya. Oke. Karena dimana kalau wirausaha itu sudah berjalan mereka akan bisa mandiri terus untuk mengembangkan bakat-bakatnya sendiri. Sedangkan kalau di Jabar nih Kang Atep, nah kan tadi kalau di Cianjur kita punya fokus ya, punya target. Tentunya kalau ngobrolin pengen ya, kalau kepengen kan semuanya di ini ya, tapi ternyata Kang Yoga punya tujuan atau target yang lebih perlu digapai gitu. Yang paling utamanya adalah di wirausaha. Karena kebetulan emang kenapa sih milih wirausaha nih Pak Yoga? Karena untuk di wirausaha itu biar selaras dengan program pemerintah Kabupaten Cianjur, khususnya di ekonomi kreatifnya, di mana nanti akan ada pelatihan, akan ada modal untuk usahanya, dan akan ada cara marketnya dilatih oleh semua sama pemerintah. Tapi sampai detik ini banyak dong milenial trainer di milenial Pan Cianjur. Banyak banget ya. Banyak banget ya. Ada di bidang apa aja nih? Di wirausaha apa aja? Wirausaha kopi, wirausaha puding ya. Puding. Terus keripik. Banyak ya, banyak. Ekonomi kreatif. Kalau di target atau fokus milenial Pan Jabar apa nih Kang Atep nih? Ya tentu saya menjawabnya olahraga ya. Olahraga ya. Ya, Orang ya. betul, orang mengenal saya tidak jauh dari olahraga sepak bola, Ya. apalagi di Jawa Barat, dan memang saya asli orang Cianjur, tanah kelahiran saya Cianjur, saya orang Jangari gitu. Saya melihat bahwa potensi dan pelaku sepak bola di Kabupaten Bandung ini begitu luar biasa. Di Kabupaten Cianjur ini begitu luar biasa. Tetapi kita tidak melihat perkembangannya yang signifikan gitu. Makanya justru saya ingin membangun itu gitu, karena kalau kita bisa merangkul, kita siapkan sarana prasarananya, saya yakin potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Cianjur ini dari olahraga ini akan semakin berkembang gitu. Karena tentu bukan hanya berkembang lewat kemampuannya saja, dan daya tarik lain akan mengikuti seperti menjadi sebuah pariwisata kalau kita mempunyai lapangan sarana prasarana yang baik. Dan contohlah barometer di Jawa Barat ini kan kalau di sepak bola Persib ya. Persib Kan, gitu ya. harusnya Cianjur punya daya tarik juga gitu, karena kalau saya tidak salah nih ya, bobotohnya saja kedua terbesar setelah Tasik gitu. Bobotoh. Nah ini kalau jadi yang pertama itu bukan Kota Bandung. bukan. Oh, Tasik ya. Iya, Kabupaten Tasik keduanya. Kabupaten Cianjur begitu luasnya kan, begitu banyaknya kan gitu. Nah kalau kita akomodir, kita berikan wadah, kita siapkan sarana prasarananya, saya yakin nantinya akan lahir nih atlet-atlet yang baru di Kabupaten ini. Ya, tepuk tangan dong buat Kang Atep. Tapi dengar-dengar nih saudara-saudaraku yang ada di rumah, Kang Atep ini mau bikin SSB katanya ya. Bener gak nih Kang Atep? Sebenarnya kalau membuat SSB ini sudah lama. Oh, sudah lama ada ya? Ya dari kecil mungkin ya, karena saya seorang pemain sepak bola gitu, saya ingin menjembatani para pemain sepak bola yang ada di Kabupaten Cianjur. Nah, saya sudah membangun SSB dari 2008. Dari 2008 sampai sekarang 12 tahun. Dan sudah ada beberapa pemain yang mewakili SSB saya menjadi pemain nasional, menjadi pemain presiden, ada sekarang kakak dan beberapa lagi di junior. Nah, nantinya saya ingin membangun akademinya di Cianjur ini. Ya, tapi insya Allah dalam waktu dekat mungkinnya kalau kita akan carikan sarana dan prasarananya, sehingga
nanti potensi yang ada di Cianjur terutama sepak bolanya tidak harus jauh ke Bandung, karena kita punya sendiri ikon itu lapangan dan kita bangun sepak bolanya itu sendiri. Oke, kabar bahagia nih ya buat pemain sepak bola di Kabupaten Cianjur. Betul. Oke, selanjutnya nih, tadi ngomongin tentang milenial ya, Kang Yoga, kan tadi target atau fokusnya banyak nih. Kalau latar belakangnya banyak juga nggak? Ada apa aja sih keanggotaannya? Ini latar belakangnya kayak gimana aja nih? Latar belakangnya itu dari khususnya para mahasiswa, Mahasiswa, ada terus lagi pengusaha, pengusaha, terus apalagi ya, olahragawan juga ada, dan sebagainya. Karena kita nggak mematok dari satu sisi saja, tapi yang semua merasa dirinya milenial. Silakan gabung ke kita. Kebetulan Ketua Korpus Milenial PAN Kabupaten Cianjur ini adalah anggota DPRD Kabupaten Cianjur. Nah, Kang Yoga nih, Kang Yoga, pandangan Kang Yoga nih sebagai anggota Dewan, bagaimana pergerakan milenial secara umum di Kabupaten Cianjur? Pergerakan secara umum untuk milenial di Kabupaten Cianjur sih lumayan baik ya dari segi hal positifnya, karena memang mereka mempunyai kegiatan-kegiatan positif seperti di era pandemi ini, bantuan sosial, terus turun ke jalan untuk membagikan masker dan lain-lain, sehingga ada kemauan yang tinggi dan ada keinginan yang kokoh, mereka ingin menjaga nama baik Kabupaten Cianjur. Oke, kalau menurut Pak Erlan gimana perkembangan kaum milenial di Kabupaten Cianjur? Pak Erlan? Saya melihat kita bicara secara umum dulu lah, bahwa milenial ini adalah sebuah aset kita bicara kalaupun nasional, bahwa aset nasional. Pertama dari segi jumlah, bahwa hari ini adalah kalau nggak salah data 2020 itu bahwa yang dikatakan generasi milenial itu ada sekitar 35% dari jumlah penduduk Indonesia, yaitu sekitar 85 juta kalau nggak salah. Itu bahwa itu adalah salah satu modal buat bangsa ini untuk bagaimana membangun, karena kader-kader muda ini adalah aset yang akan menentukan nasib bangsa ini ke depan. Nah, termasuk mungkin bicara dalam konteks Cianjuran juga, bahwa masa depan Cianjur sangat tergantung dengan bagaimana anak-anak mudanya kesiapannya untuk mempersiapkan diri untuk menjadi calon pemimpin masa depan yang akan datang. Kalau generasi mudanya mempersiapkan diri secara baik, insya Allah Cianjur pasti akan baik ke depan. Nah, melihat perkembangan pada hari ini bahwa kaum milenial Cianjur ini sangat memberikan rasa optimisme bahwa Cianjur ke depan akan lebih baik. Salah satunya bukti nyata kita bahwa ternyata pada hari ini telah lahir sebuah Kaupus, ya, yang disebutkan Kaupus Milenial PAN. Ini adalah kumpulan anak muda calon pemimpin ke depan. Apalagi hadir pemimpinnya Kang Yoga sebagai Kaupus Milenial Cianjur, beliau anggota dewan. Kang Ate, siapa nggak kenal Kang Ate ya? Baik di Cianjur sebagai putra daerah, secara kewilayahan Jawa Barat atau secara nasional. Insya Allah orang, apalagi yang hobi olahraga, hobi bola pasti kenal. Nah, ini kan gambaran bahwa mungkin banyak potensi-potensi atau kader-kader milenial, generasi milenial Cianjur yang telah menorehkan sejarah atau memberikan tinta emas dalam perjalanan sejarah Cianjur. Nah, ini menjadi gambaran bahwa kader-kader milenial di Kabupaten Cianjur ini sudah berkembang begitu baik. Cuma emang ini harus terus ditingkatkan. Wabil khusus terhadap kader milenial tadi. Ini menjadi sebuah catatan wabil khusus bagi kami dari Partai Amanat Nasional, dan mungkin dalam konteks nanti sejarah perjalanan kepemimpinan di Cianjur ini, saya akan yakin bahwa 2024 mungkin akan lahir pemimpin-pemimpin yang ada di Cianjur itu pemimpin-pemimpin dari kader-kader milenial. Amin. Kang Yoga kan anggota DPRD yang masih muda nih. Gimana rasanya ya? Gimana rasanya ketika kaum milenial jadi anggota dewan? Gimana rasanya nih? Pertama saya ucapkan dulu alhamdulillah sama Partai Amanat Nasional karena telah memberikan kepercayaan untuk ikut bertarung di Pileg 2019, dan mungkin ini udah rezekinya dari Allah Subhanahu Wa Taala mempercayakan kursi di Dapil 3 itu untuk saya duduki di situ. Untuk perasaannya sendiri sih
campur sedih, senang, bingung awalnya, dan alhamdulillah sekarang sudah terbiasa. Milenial PAN Kabupaten Cianjur, gimana sih strukturalnya dari atas sampai bawah itu ada apa aja? Nah, kalau untuk kita di pusat itu pembina milenialnya itu kebetulan untuk Cianjur sendiri, keterwakilan kami di DPR RI, terus Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional juga, Bapak Haji Soekarno, Bapak Haji pembina Soekarno. Kaukus Milenial PAN di pusat. Untuk ketuanya sendiri itu ada Mbak Ai, Mbak Antari Gauti, itu DPR RI juga. Untuk kabupaten, untuk provinsinya ada Kang Atep sendiri, Lord Atep, sang legend racing. Kang Untuk selanjutnya ada saya, ada Kang Reza, ada Kang Salman, ada Mbak Asmi, masih banyak lagi yang lainnya. Kapten Persib ya, Kapten Persib. Sekarang jadi Kapten Kaukus Milenial PAN Jabar. Ini motivasi Kang Atep jadi Kapten Milenial PAN Jabar apa nih Kang Atep? Motivasinya apa nih? Ya, saya jadi kapten di Persib dari 2013 ya, dan 2014, 2015 saya bawa juara Persib. Motivasinya saya juga ingin bawa juara milenial. Oh, tepuk tangan dulu buat Kang Atep pengen jadi juara di milenial. Karena milenial ini punya kreativitas, dan saya berharap sih itu juga didorong dengan keberanian ya. Buktinya saya milenial yang mantan pemain sepak bola kemarin bisa nyalon di Kabupaten Bandung, dan tentu harapan saya milenial ini punya kemampuan, dan saya berharap punya keberanian juga sehingga potensi yang kita miliki bisa lebih berkembang. Oke, sangat luar biasa ya cita-cita Kang Atep menjadi Kapten Milenial PAN Jawa Barat ini. Tentunya ya dengan experience dengan pengalaman udah pernah bawa Persib juara dari waktu itu, sekarang dengan cita-cita yang tinggi ingin juga membawa Kaukus Milenial PAN Jawa Barat ini menjadi Jabar juara. Oke, ya jadi Jabar juara ya, sama kayak tagline-nya nih ya. Betul. Tagline, kalau tagline Milenial PAN ini apa nih? Tagline Milenial PAN. Tagline Milenial PAN-nya itu mudah nyata. Gitu. Mudah nyata. Maksudnya mudah nyatanya kayak gimana? Kita yang usianya masih muda melakukan aksi nyata. Oh, aksi nyata. Sama kayak yang dilakukan sama Kang Yoga. Tidak hanya cerita saja, gitu. Memang benar kita lakukan dengan nyata. Oke. Jadi programnya ada apa aja sih programnya Milenial PAN? Untuk Milenial PAN Cianjur sendiri, kita ada 3, ada Milenial Meet, yaitu pertemuan milenial. Milenial Talk itu kita berdiskusi dengan sesama milenial dan narasumber yang lainnya. Terus yang terakhir itu Bakti Milenial. Bakti Milenial itu kegiatan-kegiatan sosial anak-anak milenial. Oh, jadi biasanya bakti milenial banyak juga ya ini ya. Kayak bagi-bagi apa nih? Banyak, contohnya nanti tanggal 26 Februari. 26 Februari ini ada apa Kita nih? ada kegiatan berbagi kepada masyarakat yang kurang mampu. Oke, jadi nantikan ya, pasti banyak ya, akan banyak bakti-bakti yang dilakukan oleh Kaukus Milenial PAN khususnya di Kabupaten Cianjur. Tentu tunggu program-program terbaik tentunya Kang Yoga ya. Oke, nih Kang Atep sebagai putra daerah asal Cianjur Kang Atep Milenial Cianjur ini gimana tuh? Ya, saya melihat milenial Cianjur ini berkembang begitu pesat ya. Apalagi genetik milenial ini kan dengan gadgetnya. Nah, saya berharap milenial ini lebih tergugah lagi, lebih mau lagi, lebih berani lagi. Karena di sini kita milenial PAN menyiapkan atau mewadahi gitu. Jadi milenial di Cianjur yang biasanya takut untuk mencoba, saya berharap sih bisa lebih berani lagi gitu, karena memang berkembang sangat besar dan ini adalah potensi yang dimiliki sebenarnya. Oke, sekarang kita lanjut nih ke Kang Herlan, saudaraku. Ini Kang Herlan adalah Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Cianjur. Nah, Kang Herlan sebagai ketua daripada salah satu partai politik, bagaimana kontribusi milenial terhadap tergabungnya di partai politik? Apakah milenial ini banyak yang ikut partai politik atau kayak gimana gitu kan? Gimana nih pandangannya dari Kang Herlan? Kebetulan PAN ini kan salah satu sebagai partai terbuka ya. Tapi dalam artian kita tidak melihat dia tua muda, dia dari aliran mana, kelompok mana. Nah kebetulan hari ini juga
belum lama ini kita baru suksesi kepemimpinan, kita baru menyelesaikan musda, kita lagi menyusun kepengurusan. Nah, salah satu apresiasi yang coba kami berikan terhadap potensi-potensi anak muda ini, insya Allah dalam kepengurusan DPD PAN 2020-2025 ini porsi anak muda saya prioritaskan. Oh, jadi 60% kepengurusan DPD ini adalah kader-kader milenial. wah, ini terobosan baru mungkin ya dari Pak Ketua ini. Terobosan baru jadi pengurusnya anak muda milenial. itu saya bilang tadi aset. Jadi kemajuan terhadap suatu perjalanan bangsa, atau kita bicara Cianjur lah, bahwa ini tergantung anak mudanya, termasuk partai politik pun gitu. Dengan tadi jumlah kuantitas tadi, bahwa mayoritas nanti pemilih ini adalah pemilih milenial. Yang kedua dari segi kualitas, bahwa anak-anak muda itu mempunyai ciri-ciri khas tersendiri. Pertama, idealismenya, semangat untuk bagaimana melakukan pembaharuan, perubahan dalam sejarah perjalanan bangsa ini tidak lepas dari perjalanan anak bangsa, anak muda gitu. Bahwa ini adalah hal yang sangat penting, sehingga kami dari partai politik harus merangkul kepentingan-kepentingan anak muda itu, harus disinergiskan sehingga ide-ide kreatif, semangat pembaharuan untuk melakukan perubahan itu kita akomodasi sehingga menjadi nilai tersendiri bagi kami Partai Amanat Nasional. Jadi kami sangat mengapresiasi dari keberadaan milenial ini, dan insya Allah salah satu bukti nyatanya adalah kami mengapresiasi bahwa kepengurusan kami insya Allah 60% adalah terdiri dari anak-anak muda. Minimal ada 2 rel yang selalu ditanamkan di Partai Amanat Nasional, yaitu tujuan kita berpolitik atau berkuasa itu. Yang pertama adalah tujuannya himayatul din, menegakkan tegaknya agama Allah. Yang kedua adalah riasah su'unul ummah, mewujudkan kesejahteraan ummah. Jadi tujuan berpolitik adalah untuk berkuasa, tapi kekuasaan itu adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini kan tidak bisa kalau kita tidak terjun ke politik, tidak kita meraih kekuasaan, tujuan itu saya yakin tidak bisa kita raih. Jadi pada hakikatnya Kaukus Milenial PAN ini adalah menampung semua potensi milenial Cianjur, baik berlatar belakang ekonomi, sosial, budaya, seni, olahraga, itu bisa. Cuma emang salah satu saluran utamanya adalah bagaimana Kaukus Milenial ini menjadi semacam kawah candra di muka sebagai sebuah lembaga pendidikan atau pelatihan untuk menyalurkan aspirasi atau potensi-potensi para kader milenial Cianjur. Nah, makanya saya sarankan kepada Kaukus Milenial ini adalah pertama, tampung semua ide-ide kreatif para kader milenial Cianjur ini. Yang kedua, modifikasi ide-ide itu, mana yang bisa diaplikasikan sekarang, mana yang untuk jangka menengah, maka jangka jauh. Yang berikutnya adalah beri realisasi atau aplikasikan ide-ide tersebut gitu. Jadi ada bukti nyatanya itu. Jadi bukan hanya omong doang, bukan hanya wacana, tapi tidak ada. Nah, makanya dengan tagline muda nyata itu sangat cocok. Bahwa yang pertama menampung ide-ide atau ide-ide kreatif dan inovatif dari semua kader milenial Cianjur. Yang kedua memodifikasi, yang ketiga mengaplikasikan dalam bentuk nyata. Nah, ini 3 hal yang harus dilaksanakan oleh milenial PAN Cianjur. Herlan, apa sih harapan Kang Herlan untuk kaum milenial di Kabupaten Cianjur, khususnya buat Kaukus Milenial PAN Kabupaten Cianjur? Makanya harapannya adalah bahwa generasi atau kader milenial atau generasi milenial secara keseluruhan bahwa ini adalah aset, bahwa ini adalah sebuah potensi, makanya harus disalurkan melalui saluran yang positif. Kita bicara Cianjur. Nah, kalau anak-anak mudanya tidak peduli dengan politik, berarti kan tidak peduli dengan masa depan bangsa ini gitu. Makanya harapannya adalah saya mengajak kepada kader-kader milenial secara luas di Kabupaten Cianjur ini mau terlibat, bahwa politik adalah menjadi salah satu saluran utamanya, bahwa di kader milenial PAN Cianjur ini semua potensi insya Allah bisa kita kembangkan. Wabil khusus adalah di bidang politiknya. Oke, Kang Yoga nih, ajakin dong Kang Yoga nih buat teman-teman pemirsa yang ada di rumah. Halo teman-teman milenial Kabupaten Cianjur, saya Yoga Ratanusia mengajak teman-teman milenial untuk bergabung terus mengikuti perjalanan kami di Milenial PAN
dan nanti akan ada kegiatan-kegiatan seru lainnya yang bisa membuka pikiran masyarakat milenial-milenial di Kabupaten Cianjur. Yuk, tunggu apa lagi? Gabung sekarang. Milenial Pan Cianjur, muda nyata. Oke, muda nyata ya. Sekarang Kang Atep, kenapa harus milenial Pan? Ya, buat milenial Kabupaten Cianjur khususnya, ayo kita bergabung di Milenial Fund karena Milenial Fund adalah wadah untuk mengembangkan potensi para milenial. Tentunya kita sebagai anak muda, sebagai milenial harus memberikan kontribusi bukan hanya buat kita tetapi buat masyarakat banyak. Inilah wadahnya dan tentu saya sudah melakukan, tinggal teman-teman milenial. Ayo kita sama-sama berjuang untuk memajukan data kita sendiri dan negara. Saya pengen dengar closing statement dari pada setiap narasumber pada kesempatan kali ini. Closing statement ya, cukup 3 kata deh. Milenial Cianjur ajib. Oke, milenial Cianjur ajib. Kang Atep, milenial Cianjur keren. Milenial Cianjur keren. Kang Yoga nih. Milenial Cianjur mantap. Oke. Selamat dong buat narasumber kita pada kali ini. Jadi pada agenda Milenial Talk pada episode pertama ini, yaitu dengan tema mengenal Milenial Pan Kabupaten Cianjur. Ikuti perjalanan kita di Milenial Talk episode kedua selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami Milenial Pan Kabupaten Cianjur. Jangan lupa juga untuk follow Instagram ada Milenial Pan CJR. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.